Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala sedikit tadi, makanya videonya terpotong. Baik, kita mulai lagi. Untuk sekarang materinya sampai distribusi sekunder. Komponen distribusi sekunder bisa kita lihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan one line diagram dari distribusi sekunder. Di bawah ini ada keterangannya untuk setiap gambarnya, bisa dipahami. Lanjut lagi, tegangan sistem distribusi sekunder. Ada bermacam-macam sistem tegangan distribusi sekunder menurut standar EEI, Edison Electric Institute, atau NEMA, National Electrical Manufacturer Association. Ditinjau dari cara pengawatannya, saluran distribusi AC dibedakan atas beberapa macam tipe, dan cara pengawatan ini bergantung pula pada jumlah fasanya, yaitu satu sistem satu fase 2 kawat 120 volt, yang kedua sistem satu fase 3 kawat 120 volt atau 240 volt, yang ketiga sistem 3 fase 4 kawat 120 volt atau 208 volt. Yang keempat adalah sistem 3 fase 4 kawat 120 atau 240 volt. Yang kelima sistem 3 fase 3 kawat 240 volt. Yang keenam sistem 3 fase 3 kawat 480 volt. Yang ketujuh adalah sistem 3 fase 4 kawat 240 atau 16 volt. Yang kedelapan sistem 3 fase 4 kawat 265 atau 460 volt. Yang ke-9 sistem 3 fase 4 kawat 220 atau 380 volt. Yang pertama adalah sistem distribusi satu fase dengan 2 kawat yang memiliki nilai tegangan 120 volt. Ini merupakan bentuk dasar yang paling sederhana. Biasanya digunakan untuk melayani penyalur daya berkapasitas kecil dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan dan pedesaan. Ditinjau dari sisi sekunder trafo distribusinya, tipe ini ada dua macam seperti ditunjukkan pada gambar. Bisa dilihat pada gambar A dan B. Perbedaannya pada grounding atau CP-nya. Nah, ini yang kedua adalah sistem distribusi satu fase dengan 3 kawat dengan nilai tegangan sebesar 120 atau 240 volt. Pada tipe ini prinsipnya sama dengan sistem distribusi DC dengan 3 kawat, yang dalam hal ini terdapat dua alternatif besar tegangan sebagai saluran netral. DC ini dihubungkan pada tengah belitan atau center tap, sisi sekunder trafo, dan diketanahkan untuk tujuan pengamanan personil. Tipe ini untuk melayani penyalur daya berkapasitas kecil dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan dan pedesaan. Sama saja. Yang ketiga adalah sistem distribusi 3 fase 4 kawat tegangan 120 atau 240 volt. Tipe ini untuk melayani penyalur daya berkapasitas sedang dengan jarak pendek, yaitu daerah perumahan, pedesaan, dan perdagangan ringan, di mana terdapat dengan beban 3 fase. Yang keempat, sistem distribusi 3 fase 4 kawat dengan tegangan 120 atau 208 volt. Untuk rangkaian seperti di atas, terdapat pula sistem tegangan 240 atau 416 volt dengan dan atau tegangan 265 atau 460 volt. Yang kelima adalah sistem distribusi 3 fase dengan 3 kawat. Ada
ada dua tipe ini, ada dua versi tegangan. Tipe ini banyak dikembangkan secara ekstensif. Dalam hal ini, rangkaian 3 fase sisi sekunder trafo dapat diperoleh dalam bentuk rangkaian delta atau bisa disebut segitiga, ataupun rangkaian Y atau star atau bentang. Diperoleh dua alternatif besar tegangan yang dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan adanya pembagian seimbang antara tiga fasanya. Untuk rangkaian delta tegangannya bervariasi, yaitu berapa ini? 240 volt dan 480 volt. Tipe ini dipakai untuk melayani beban-beban industri atau perdagangan. Yang keenam, sistem distribusi 3 fase dengan 4 kawat. Pada tipe ini, sisi sekunder atau output trafo distribusi terhubung start, di mana saluran netral diambil dari titik bintangnya di tengah ini untuk netralnya. Seperti halnya pada sistem 3 fase yang lainnya, di sini perlu diperhatikan keseimbangan beban antara ketiga fasanya, dan di sini terdapat dua alternatif besaran tekanan pula. Ada yang 280 volt atau ada yang 380. Oh, ternyata sudah selesai. Cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi untuk materi yang kedua di materi kedua induk.